Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Tamia Agnestina dari kelas MPI 4C dengan NPM 19106311200097. Saya di sini akan menjelaskan 6 materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Pada dasarnya, tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum. Sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Karena tiga hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural. Metode dan pendekatan pendidikan multikultural terdapat ada 4. Yang pertama, metode kontribusi. Yang kedua, metode pengayaan. Yang ketiga, metode transformatif. Yang keempat, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Salah satu kelebihan pendidikan multikultural yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran. Serta kekurangan pendidikan multikultural yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural serta rendahnya komitmen berbagai pihak. Materi yang ke-9 yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Wafat 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Selain itu, beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru. Pemikiran Ibnu Khaldun sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari akar pemikiran Islam. Sebenarnya, karya Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah yang merupakan manifestasi pemikiran Ibnu Khaldun diilhami dari Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam. Ibnu Khaldun adalah pemikir yang teguh beriman dan berkomitmen terhadap ajaran agama. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Khaldun, ada 3 tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama, pengembangan kemahiran atau al-malakah atau skill dalam bidang tertentu. Seseorang pasti mempunyai pengetahuan dan pemahaman, akan tetapi kemahiran tidak dapat dimiliki oleh tiap orang tanpa adanya usaha untuk mengembangkannya. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun ada 2. Yang pertama, pandangan tentang manusia didik. Yang kedua, pandangan tentang ilmu. Materi yang ke-10 yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir Hilir, kemudian menetap di desa Marhalat, Mesir. Muhammad Abduh lahir dan tumbuh menjadi dewasa di bawah asuhan ibu dan bapaknya yang taat beragama. Pendidikannya dimulai dengan belajar menulis serta menghafal Al-Quran. Pemikiran Muhammad Abduh meliputi segi politik dan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta akidah dan keyakinan. Walaupun pemikirannya mencakup berbagai segi, namun bila diteliti dalam menggagas ide-ide pembaharuannya, Muhammad Abduh lebih menitikberatkan kepada pendidikan.
Menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan Islam adalah mendidik akal dan jiwa serta menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuan pendidikan Islam yang telah dirumuskan Muhammad Abduh kemudian diaplikasikan dalam kurikulum dengan tingkatan pendidikan yang berbeda, di antaranya kurikulum di sekolah dasar, sekolah menengah, dan kejuruan, serta universitas atau perguruan tinggi. Materi yang ke-11 yaitu pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah, ditinjau dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Filsafat yang dijadikan sebagai pedoman oleh Muhammadiyah adalah berlandaskan agama Islam. Oleh karena itu, sebagai kebijakannya, Muhammadiyah berupaya dan setelahnya membuat kebijakan filsafat pendidikan Muhammadiyah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip filsafat yang dipegang teguh. Filsafat pendidikan Islam yang dipegang teguh meninjau dan mengutamakan pandangan ke depan tentang generasi yang dimunculkan. Oleh karena itu, hal ini pendidikan Muhammadiyah atau filsafat pendidikan Muhammadiyah tidak terlepas dari filsafat pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Muhammadiyah yang dihadirkan memang seringkali mengalami perubahan-perubahan atau modifikasi, di mana perubahan-perubahan tersebut menjadi awal atau sebagai dasar dari membentuk pendidikan Muhammadiyah yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran kaum muslim yang berintelektual. Oleh karena itu, dapat ditinjau bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah lebih dekat dengan teori pendidikan progresif, namun dikarenakan sebagai fondasinya atau sebagai pedoman adalah religius, maka corak pendidikan Muhammadiyah adalah progresif religius. Ada 3 metode dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, sekolah menanamkan nilai agama. Yang kedua, sekolah mengembangkan model pembelajaran inklusif. Yang ketiga, anak-anak memiliki semangat yang tinggi dalam mempraktekkan ajaran agama Islam. Selalu berjamaah di masjid ditanamkan dari kelas 1. Bahkan ada beberapa anak yang sudah secara rutin menjalankan sholat tahajud. Materi yang ke-12 yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1284 atau 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Dalam sejarah pendidikan Islam tradisional, khususnya di Jawa, ia digelari Hadrat Asy-Syaikh atau guru besar di lingkungan pesantren karena peranannya sangat besar dalam pembentukan kader-kader ulama pimpinan pesantren. Untuk menuangkan pemikirannya tentang pendidikan Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah merangkum sebuah kitab karangannya yang berjudul Adab al-Alim wal Muta'allim. Kitab Adab Alim wal Muta'allim merupakan kitab yang berisi tentang konsep pendidikan. Beliau merangkum pemikirannya tentang pendidikan Islam ke dalam 8 poin, yaitu yang ke-1, keutamaan ilmu dan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, etika yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, etika murid kepada guru. Yang keempat, etika murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus ditaati bersama guru. Yang kelima, etika yang harus dilakukan oleh guru. Yang keenam, etika guru ketika mengajar. Yang ketujuh, etika guru terhadap murid. Dan yang kedelapan, etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran, dan hal-hal lain yang berkaitan. Tujuan pendidikan menurut beliau bertujuan untuk mencetak lulusan siswa menjadi seorang ulama yang intelektual dan intelek dalam Islami. Konsep pendidikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya berupa teori-teori saja, namun juga mempraktikannya dalam aktivitas kependidikannya walaupun pemikiran beliau masih bersifat tradisionalis. Tetapi pemikiran beliau tetap sesuai dan masih relevan diterapkan pada zaman sekarang, terutama dalam beberapa aspek antara lain di dalam tujuan pendidikan, materi dan dasar yang digunakan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Materi yang ke-13 yaitu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh
Haji Zamzam, dan Haji Muhammad Yunus. Mengenai sejarahnya, mengapa memakai nama Persatuan Islam? Karena dimaksudkan untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha sekuat tenaga untuk tercapainya cita-cita yang sesuai dengan yang diinginkan. Dan cita-cita organisasi yaitu Persatuan Rasa Islam, Persatuan Pemikiran Islam, Persatuan Suara Islam, dan Persatuan Usaha Islam. Tujuan umum pendidikan Persis pertama kali dirumuskan ialah untuk mencetak mubaligh. Tujuan ini penekanannya mubaligh yang faqih, memahami agama secara mendalam. Persatuan Islam melakukan upaya menjalin hubungan dengan masyarakat melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun citra yang baik dengan masyarakat. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat terhadap Persatuan Islam dengan menunjukkan keteladanan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, menyosialisasikan dan memublikasikan program Persatuan Islam kepada masyarakat luas, terutama yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Yang keempat, menjalin hubungan dengan semua ormas. Di antara ciri khas dalam proses pendidikan Persis ialah waktu kegiatan belajar mengajar yang digunakan mengacu kepada kalender Hijriyah. Metode pembelajaran menggunakan sistem madrasi atau klasikal, dan Bas Al-Kutub termasuk pada program unggulan. Pemikiran tokoh Persis tentang pendidikan menelusuri jejak-jejak pemikiran Hasan tentang pendidikan ini memang cukup sulit. Sulit karena secara eksplisit tidak terdapat menerbitkan tulisan tentang pendidikan. Bagi Hasan, tujuan pendidikan adalah terbentuknya akhlak yang terpuji peserta didik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Alasan Hasan membuat tujuan seperti itu adalah karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini hanya untuk menjemputakan akhlak.